warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmawati, NPM 1804041089, jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuriasari MEI. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah A. Uang kertas atau fiat money. Uang fiat adalah uang yang tidak didukung oleh adanya cadangan emas. Uang fiat dari bahasa Latin yang artinya let it be done adalah uang yang dibuat dari barang yang tidak senilai dengan uang tersebut. Bisa berupa kertas, catatan pembukuan semata atau accounting entry di bank yang nilai dan keabsahannya ditentukan oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa dalam suatu negara. Menurut Hasan, kelebihan dari uang kertas antara lain: yang pertama, mudah dibawa kemana-mana karena lebih ringan dari uang logam. 2. Memungkinkan untuk diterbitkan dalam tipe-tipe yang sesuai dengan volume interaksi dagang yang berbeda-beda. Ketiga, membawa uang kertas dari suatu tempat ke tempat lain beresiko lebih kecil terhadap bahaya-bahaya di jalan. Keempat, biaya penerbitan lebih kecil dari biaya-biaya pencetakan logam. Dan yang kelima, sifat uang kertas lebih fleksibel dalam penerbitan daripada uang logam. Namun, di sisi lain, uang kertas memiliki berbagai kelemahan. Menurut Hasan, kelemahan uang kertas antara lain adalah: 1. Resiko penerbitan yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan inflasi dan kekacauan kondisi masyarakat. Yang kedua, buruknya kinerja uang fiat sebagai alat penyimpan nilai store of value karena biaya penciptaan uang yang hampir nol menyebabkan nilainya jatuh dengan cepat ketika penawaran uang meningkat melebihi kebutuhan real ekonomi. Yang ketiga, memiliki resiko kekacauan dalam kegiatan keuangan dan transaksi internasional. Sistem uang kertas tidak menjamin stabilitas nilai tukar seperti jaminan yang ada pada sistem uang emas yang memiliki nilai tukar relatif tetap. Yang B. Stabilitas mata uang emas atau dinar dalam konsep ekonomi. Menurut teori ekonomi, kestabilan nilai mata uang dapat dibagi ke dalam dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap harga barang dan jasa. Yang lebih lanjut dirasakan dengan adanya inflasi dan deflasi, atau kestabilan nilai uang dalam konteks open economy. Yang kedua, kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuatifnya nilai uang terhadap nilai mata uang negara lain. Yang lebih lanjut dirasakan dengan adanya depresiasi dan apresiasi mata uang, atau kestabilan nilai uang dalam konteks closed economy. Stabilitas nilai standar emas dalam ekonomi tertutup menggunakan pendekatan quantity theory of money. Sedangkan stabilitas standar emas dalam ekonomi terbuka menggunakan pendekatan monetaris model stabilitas dinar. Dalam perspektif monetaris model berdasarkan pendekatan monetaris model, maka persamaan keseimbangan nilai tukar dalam standar emas atau dinar
adalah E sama dengan dalam kurung Q plus F plus G tutup kurung M garis miring P1 dalam kurung R plus E Y tutup kurung, di mana E adalah exchange rate, nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Q adalah aset finansial yang di-backup oleh transaksi real. F adalah international reserve. G adalah berstandar emas. P adalah harga luar negeri. R adalah rate of return luar negeri. Dan E adalah tingkat ekspektasi depresiasi mata uang domestik. C. Relevansi mata uang dinar dan dirham. Sejumlah kalangan mempertanyakan relevansi mata uang emas dalam praktiknya sebagai mata uang, mulai dari tataran teknis, ekonomis, politis, hingga yang bertaraf ideologis. Salah satu keraguan yang cukup dominan adalah apakah persediaan emas cukup jika dikonversikan dengan jumlah uang yang beredar seperti di Indonesia atau bahkan di dunia. Saat ini diperkirakan jumlah emas di permukaan bumi yang telah diproduksi mencapai 5 miliar on. Di sisi lain, jumlah uang yang beredar, baik berupa uang kartal atau uang kertas dan koin, ditambah dengan uang giral, bank deposit, atau dikenal dengan M1 nilainya sekitar 30 triliun dolar. Jika harga emas saat ini 6.000 per ons US dollar, maka nilai suplai emas tersebut cukup untuk menggantikan perang uang kertas. Untuk membeli barang seharga 1 dolar misalnya, cukup dengan 0,0002 ons emas. Belum lagi ketika perak juga dijadikan sebagai mata uang resmi yang di dalam Islam dikenal dengan istilah dirham. Ketersediaan uang untuk kegiatan ekonomi akan sangat memadai untuk menutupi kebutuhan transaksi yang nilainya lebih kecil. Cukup diatasi dengan pencetakan dirham dalam berbagai ukuran. Larangan menimbun emas dan perak, kans atau hoarding sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Islam menjadi sangat relevan agar perputaran emas dan perak sebagai uang terus berjalan. D. Keunggulan mata uang dinar dan dirham. Sepanjang sejarah manusia, aneka alat tukar telah digunakan, mulai dari yang paling sederhana seperti bahan makanan, kulit binatang, tembakau, logam kertas, hingga manusia. Dari sekian banyak bentuk uang tersebut, emaslah yang paling banyak diminati. Hal ini karena dari sisi fisik, emas memiliki keunggulan dari jenis mata uang lainnya, antara lain 1. Emas lebih tahan lama dibandingkan komoditas lain termasuk dengan sejumlah jenis logam sendiri. Emas tidak dapat beroksidasi dengan mudah, sehingga ia anti karat. Ia tetap stabil dan tahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kedua, emas merupakan logam yang dapat dibagi-bagi atau diversibility dan ukuran kecil dan dapat dilebur kembali seperti semula. 3. Emas merupakan komoditas yang bernilai tinggi atau luxury good. Komoditas tersebut memiliki nilai unit yang tinggi meskipun ukurannya kecil. 4. Emas termasuk komoditas yang dapat diterima secara luas atau universal oleh masyarakat dunia sebagai benda bernilai sekaligus
dapat dijadikan sebagai alat tukar. 5. Emas bersifat langka. Ia tidak dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang dengan mudah dapat diciptakan melalui mesin cetak. Dengan keunggulan fisik tersebut, tidak heran jika emas dalam kurun waktu yang cukup lama, baik di masa primitif maupun di masa modern, telah dijadikan sebagai mata uang yang paling tangguh, baik sebagai alat tukar, medium of transaction, maupun sebagai penyimpan kekayaan atau store of value. Pandangan Islam terhadap uang bagi perekonomian. Uang adalah satuan nilai standar atau standarisasi ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat, uang ibarat cermin yang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga suatu barang maupun jasa. Pada dasarnya, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, dalam konsep permintaan, motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, money demand for transaction, bukan untuk spekulasi atau trading. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow konsep, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik kondisi perekonomian. Peran uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Dalam sistem moneter ekonomi, pengatur jumlah uang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, monetary expansive policy, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan moneter kontraktif, monetary contractive policy, atau kebijakan uang ketat, tight money policy, yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.